Nah, pertemuan kita hari ini akan bahas tentang latihan ya, beberapa contoh latihan penerapan dari penggunaan himpunan yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, nanti hari ini ada beberapa latihan, terus kemudian ada juga tugas latihan di akhir slide. Ya. Nah, hari ini juga adalah pertemuan terakhir untuk topik tentang himpunan. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke topik yang baru. Saya sudah share juga di MyCIC topik yang baru yang akan kita bahas mulai minggu depan. Ya. Nah, hari ini kita closing tentang himpunan. Ya. Memang di belakangnya ini ada beberapa banyak materi, tapi tidak saya sampaikan semua. Saya pilih yang kira-kira sesuai kebutuhan yang akan bisa digunakan oleh kita, terutama untuk prodi MB ya, manajemen bisnis nanti pada saat di mata kuliah yang lain seperti itu. Oke, seperti biasa kalau nanti ada pertanyaan bisa raise hand atau nanti di chat ditulis di kolom komentarnya apa yang mau ditanyakan. Oke, saya mulai ya. Nah, ini ada empat contoh ya. Empat apa empat ya. Ada empat contoh soal tentang penerapan himpunan. Nah, ini misalkan contoh soal yang pertama. Ini soal yang pertama ya. Misalkan kita diberikan sebuah himpunan semesta. Ingat ya, himpunan semesta ini adalah himpunan batasannya ya. Jadi jangkauan anggotanya adalah ada di dalam himpunan semesta ini. Jadi kalau kita gambarkan di dalam diagram pen yang ini dia posisinya. Ya, di S ini. Nah, ini artinya yang di dalam kotak ini adalah angka 0 sampai angka 14. Ya. Nah, kemudian kita diberikan juga himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian anggota himpunan B, 2, 4, 6, 8, dan 10. Anggota himpunan C, 3, 6, 9, 12. Kita diminta menggambarkan ya, soal ini dalam diagram pen ya untuk menyatakan himpunan di atas. Nah, kita gambarkan dulu ya, misalkan yang warna merah, warna kuning ini adalah himpunan A. Nah, anggotanya adalah 1, ya, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Ya, ini awalnya ini ya, yang warna ini kuning ini. Kemudian himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, coba kita perhatikan antara himpunan A dengan himpunan B ini. Ada anggota himpunan yang sama, 2, di sini ada 2 juga. Kemudian 4, ada 4 juga. 6, ada 6 juga di sini. Jadi 2, 4, dan 6 ini adalah anggota yang berpotongan atau yang subset di sini. Jadi di sini perpotongannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan C. Kita tulis himpunan C ini. Ya, 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12. Nah, sekarang kita perhatikan. Ketika kita menulis 3 buah ABC ini, ada anggota-anggotanya yang sama himpunannya. Contoh misalkan 3 di sini ada nih. Di sini ada 3 nggak? Oke, nggak ada Pak, berarti nggak bisa. Berarti bukan sama dia. Terus kemudian kita cek 1, ada ya nggak? 1 di sini, oke di sini nggak ada, berarti 1 tidak dipakai oleh kita. 2 ada nggak? Oke, 2 ada Pak di sini Pak. 2 ada di sini. Di sini ada 2, oke. Di sini nggak ada 2, berarti tidak. 3 ada nggak? 3 di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada. Kemudian 4 ada nggak? 4 di sini 4, kemudian di sini ada 4, oke 4 nggak ada di C-nya. 5 begitu juga, 5 ada di A, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Nah 6, ya 6 ada di A, ada di B, ada di C. Nah, seperti itu. Artinya di 3 himpunan ini, ya di 3 himpunan A, B, C ini ada nilai 6 yang sama. Maka ketika digambarkan dia di tengah-tengah. Nah ini, ya nilainya yang di tengah ini. Nah inilah adalah perpotongan dari tiga bilangan yang ada ini. 3 himpunan ini perpotongannya ada di himpunan atau dinilai di angka 6 ini anggotanya. Ya. Nah, 6 itu merupakan anggota yang dimiliki oleh A, B, dan C tadi saya bilang. 3 dan 6
3 dan 6 ini adalah himpunan ya yang anggotanya dimiliki oleh himpunan A dan himpunan C. Antara A dengan C di sini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang 246 ini adalah anggota yang dimiliki antara A dengan B. Ya, nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih anggota-anggotanya. Jadi kalau misalkan diminta menulisnya dalam sebuah notasi himpunan, misalkan ini ya. Ya, A irisan C anggotanya adalah A irisan C, A dengan C ini kita lihat di sini. Anggotanya adalah 3 dan 6. A irisan B anggotanya adalah A dengan B. 2, 4, 6. A irisan B, irisan C, anggotanya adalah 6. Itu. Ya, jadi anggota dari masing-masing. Nah, ini kalau ini dengan menggunakan notasi kita menyebutkan biasa, kalau ini dengan menggunakan notasi matematika, notasi himpunan lah anggotanya, notasi himpunan ini seperti ini. Ya. Jadi kalau A dengan C, arti kita lihat nih A dengan C. Yang ada adalah di antara A dengan C, berarti 3 dengan 6. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya tulis A irisan B, irisan C, terus saya buat tanda komplement. Ya, komplement. Isinya berapa himpunannya? Komplement itu ini ya. Nih komplement. Masih ingat ya, komplement, komplement. Kita mundur dulu nih ke belakang. Komplement. Masih ada yang ingat komplement? Nah, ini komplement. Komplement itu adalah ini komplement. Adalah yang anggotanya O, tapi dia bukan anggota A. Jadi kalau misalkan ini anggotanya, maka komplemennya ada di luarnya ini. Jadi kalau saya bilang komplement dari mahasiswa MB semester 2, berarti MB semester 4, MB semester 6. Ya, kalau semestanya adalah mahasiswa MB. Nah, kalau ini 1379, maka komplemennya adalah selain angka 1379 ini 2468. Itu. Ya. Nah, sekarang kita balik ke sini tadi, ke soal ini tadi, ke latihan ini. Kalau saya tulis misalkan anggota himpunannya yang tadi ini saya tulis. Nah, ya. Nah, kalau saya tulis A irisan B, irisan C, A irisan B, terus irisan C, anggotanya ini 6. Ya. Nah, kalau kita komplementkan, apa? Kalau kita komplement. Berarti kalau kita komplementkan selain huruf selain 6 ini, ya, selain 6 ini, isinya apa? Ya, isinya selain angka 6, ya ada angka 0, berarti ininya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ya, 9, terus kemudian 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Ya, kalau kita tulis komplement selain huruf 6, selain angka 6. Ya. Tapi kalau misalkan saya gabungkan gini, A union B union C, anggotanya berapa? Kalau A union A union B ini. Artinya A digabung dengan B digabung dengan C, maka isinya adalah 1, ya. Oke, maka isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Isinya 1. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi kalau saya tulis gini, misalkan A union B A union B, kemudian union C, artinya digabung nih. Artinya A, B, dan C ini kita gabung. 1, 2, 3, 4, 5, kita gabung semua 6. Ini A. Yang sama-sama berarti kita buang nih 4, 6. Oke, kita tambahin yang B-nya 8. Oke, 10. Oke, ada lagi di sini 12.
Nah, kita gabungin di sini 12. Nah, ini A union B union C digabung. Ya, penggabungan itu artinya digabung semua. Misalkan contoh nih, kalau kelas MB semester 2 dengan MB semester 4 itu saya union, artinya gabungannya artinya seluruh mahasiswa MB semester 2 ditambah dengan seluruh mahasiswa MB semester 4. Sekarang kalau saya buat komplemennya A union B union C komplement. Nah, ini anggotanya apa? Anggotanya adalah yang di luar ini, yang selain ini. Yang selain itu adalah yang di luar-luar ini nih. Nah, ini. Selain yang di dalam anggota ini. Berarti isinya adalah 0, 7, 11, 13, 14. Nah, isinya. Jadi ini isinya nih. 0, 7, 13, 11, dan 14. Di luar lingkaran-lingkaran ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan nanti ketika ada latihan yang diberikan, tentukan tanda-tanda ini anggota-anggotanya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan untuk soal yang pertama. Oke. Nah, kalau saya tulis misalkan, saya tulis lagi di sini. Kalau saya tulis A minus B, selisih, anggotanya berapa? Nah, ini A dengan B ini yang kita lihat. Sorry, A dengan B yang ini. Maka isinya adalah yang di B ini, nih areanya yang kita arsir ini. Isinya adalah 8 dengan 10. Ya, seperti itu. Karena selisih itu kan simbolnya gini kalau selisih. Nah, ini areanya. Yang anggotanya adalah yang diarsir ini. Maka yang di luar ini yang kita ambil, yang B ini. Ya. Kalau misalkan, sorry, kalau A dengan B, sorry, bukan ini. Kalau A dengan B, maka isinya adalah A irisan B, sorry, A diselisih dengan B, maka isinya adalah ini. 135. 135. Sorry ya, 135. Kalau yang tadi B min A, ini anggotanya 8 dan 10. Oke, ya seperti itu. Jadi kan kalau lingkaran diselisih yang ini A, ini B, maka ini anggotanya. Tapi kalau B min A, maka isinya adalah ini. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan ya. Oke, untuk yang contoh yang pertama. Belum? Oke. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Nah, ini untuk contoh yang kedua, ini ada sedikit sedikit hitungan, tapi kita harus memahaminya sebenarnya nggak susah sebenarnya kalau kita paham alurnya yang harus kita pahami. Contoh misalkan gini. Dari 32 orang siswa itu terdapat 21 orang yang suka melukis. Jadi total satu kelas itu ada 32 orang. Nah, dari 32 orang itu 21 orangnya suka melukis. Kemudian 16 orang itu suka menari, ya 16 orang itu suka menari. Kemudian ada 10 orang yang suka kedua-duanya. Jadi ketika kita gambarkan dalam sebuah diagram pen, ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram pen, maka kotak ini, ya kotaknya ini, totalnya itu adalah 32. Ada 32 semuanya. Totalnya itu adalah 32 orang. Ini 32 orang. Nah, dari 32 orang itu ada yang suka melukis, misalkan ini melukis. Kemudian ada yang suka menari dan ada yang suka keduanya. Nah, kalau dikatakan suka keduanya, berarti dia posisinya ada di tengah. Nah, ini yang di tengah ini yang suka keduanya. Nih, yang warna hijau ini nih. Dia suka keduanya. Artinya kalau A ini kita misalkan sebagai siswa yang gemar melukis, dengan B ini adalah siswa yang suka menari, ya, maka ketika kita gambarkan 10, ya, 10 itu adalah yang suka dua-duanya dulu. Jadi gambarkan dulu yang di tengahnya. Tulis dulu yang di tengahnya, misalkan ini ya. Nah, tulis dulu yang suka keduanya di tengah. Oke. Kemudian kita lihat dari yang sebelah A ini adalah yang suka melukis. Ini melukis.
katanya yang melukis itu sebanyak 21 orang. Berarti kalau A ini adalah yang suka melukis 21 orang, maka 21 kita kurangi 10, maka sisanya tinggal 11 di sebelah sini. Ya. Nah, jadi total ini harus 21. Total himpunan ini, yang ini lingkaran ini, yang A ini harus 21 orang. Nah, karena di tengahnya sudah ada 10, maka sisanya adalah yang hanya suka melukis saja 11 orang. Kemudian dari yang berikutnya, data berikutnya adalah 16 orang suka menari. Nah, karena B ini adalah himpunan orang-orang yang suka menari, sedangkan yang suka keduanya itu ada 10 di sini, maka yang hanya suka menari itu sisanya 10 sama 6. Ya, 16 nih total. Ya. Jadi kalau yang ini 21 totalnya, ini 16. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kita totalkan ini. Kalau 11 ditambah 10 ditambah 6, ya. 11 ditambah 10, kita tambah 6, itu totalnya adalah 21 tambah ini 27 orang. Ya, 27 orang. Pak, kan jumlah sekelasnya 32, Pak. Iya. Terus yang 5-nya kemana? 5-nya itu nggak suka dua-duanya. Tidak suka dua-duanya, tidak suka salah satunya. Nggak suka apapun dia di situ. Nah, maka dia letaknya ada di luar ini 5 ini. Jangan dimasukkan di dalam lingkaran ini, tapi tetap masuk di dalam kotak semestanya. Jangan di luar sini gambar 5-nya, jangan. Harus di dalam ini. Nah, ini 5 ya. 5 orang yang nggak suka keduanya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam notasinya. Pertanyaannya gini, pertanyaan. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis, yang hanya suka melukis saja? Kemudian yang B-nya, ada berapa orang siswa yang hanya gemar menari, jadi tidak suka dua-duanya, hanya suka menari saja. Terus ada berapa orang yang suka dua-duanya, yang tidak gemar keduanya? Artinya nggak suka melukis, nggak suka menari. Oke, nah sekarang kita jawab. Cara penyelesaiannya bisa dengan menggunakan diagram ini, kalau mau mudah, atau pakai cara ini, cara matematika ini. Nah, sekarang kita coba. NS ini adalah untuk menyatakan total siswanya dulu, 32 orang. Totalnya ya, satu kelas ya. Misalkan A tadi, siswa yang gemar melukis, maka kita tulis NA itu 21 orang. Sesuai dengan soal ini ya. Kemudian B, siswa yang gemar menari. Hanya ini saja. Siswa yang suka keduanya. Nah, irisan pakainya. Karena yang 10 ini, penulisannya adalah A irisan B. A irisan B. Artinya bacanya apa? Siswa yang gemar keduanya. Gemar menari dan gemar melukis. Oke, kita tulis N A irisan B sama dengan 10. Nah, dari soal ini, dari cara yang pertama, ataupun dari diagram pen yang kita buat ini, kita bisa jawab yang pertama. Ada berapa orang siswa yang hanya gemar melukis? Jawabnya kita bisa tahu, ini 11. Ya, cara ngitungnya gimana, Pak? Cara ngitungnya adalah total siswa yang suka melukis, ya, 21 orang, suka melukis nih 21 orang, dikurangi dengan total siswa yang suka melukis dan menggambar. Isinya adalah 11 orang. Yang ini nomor 1 ini, yang A. Sedangkan yang nomor B apa? Yang suka menari. Total siswa yang suka menari itu ada 16 orang. Kita kurangi dengan yang suka keduanya. Suka keduanya itu 10. Maka yang suka menari hanya 6 orang. Oke. Kemudian untuk siswa yang tidak suka keduanya. Nah, untuk siswa yang tidak suka keduanya, caranya gimana? Cari total siswa seluruh satu kelas itu, totalnya 32 orang. Kita kurangi yang suka ke semuanya, yang suka dua-duanya, ya, yang suka salah satunya kita tambahin. Berarti ini kurung 11 ditambah 10 ditambah 6. 32 dikurangi berapa nih? 21, 27. Jawabannya adalah 5. Nah, 5 orang yang tidak suka kedua-duanya. Ini yang ini gambarnya. Oke.
Paham ya? Silakan ada pertanyaan. Oke, belum? Lanjut ya, kalau belum. Ada pertanyaan yang ini? Soal pertama, soal kedua? Belum ya? Oke. Kita lanjut soal ketiga. Ini soal ketiga nih maksudnya. Nah, untuk soal yang ketiga ini sama kasusnya dengan soal yang kedua. Tapi perbedaannya adalah kita nanti kita lihat nih, baca. Dari 60 orang siswa, itu terdapat 20 orang yang suka bakso. Oke. Jadi total sekelasnya itu ada 60 orang nih. Ya, totalnya. Nah, dari 60 orang itu 20 orang yang suka bakso. 46 orang suka siomai. Dan 5 orang yang tidak suka keduanya. Nah, ingat ya, ini tidak suka keduanya, bukan yang suka, tidak suka kedua-duanya. Ya mungkin dia cuma minum, kalau makan bakso di warung bakso itu, dia mungkin cuma pesan minumnya saja dia. Nah, 5 orang yang nggak suka. Kalau kita gambarkan, ini tadi, diagram pennya, ya, maka lingkaran yang pertama bakso, lingkaran kedua adalah siomay, maka yang 5 itu ada di luar dia, di sini. Ya, nah ini yang suka bakso ada di sini posisinya. Tuh. Yang suka siomay ada di sini. Nah, kita nggak tahu yang suka keduanya tuh belum ada datanya. Ya, kita nggak tahu yang suka bakso dengan siomay itu nggak ada. Kita nggak tahu. Kalau kita jumlahkan ini ya, kalau kita jumlahkan 20 ditambah 46 ditambah 5, ini 66 tambah 5 berapa? Sorry, 66 tambah 5 tuh lebih ya jumlahnya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat ini. Berarti ada orang yang suka di dua-duanya. Ya, kalau kita jumlahin kan lebih seperti itu. Nah, kalau kita jumlahin, Pak, ini kan 60, Pak. Kenapa ini dijumlahkan? 20 ditambah 46 ditambah 5, jumlahnya kan ini udah 66. 66 tambah 5 udah 72, sedangkan jumlah mahasiswanya adalah 60. Nah, artinya ada dari 20 orang ini dan ini ada yang sama. Oke, kita hitung dulu nanti ya, kita coba cek. Oke. Pertanyaannya, ada berapa orang yang suka bakso dan siomay? Nah, itu pertanyaannya itu berapa? Oke. Kemudian ada berapa orang siswa yang hanya suka bakso saja? Ya. Kemudian ada berapa orang siswa yang hanya suka siomay saja? Pertanyaannya. Ya. Nah, jadi total nilai yang 20 orang ini ya, kita belum tahu, belum fix nih 20 ini. Karena apa? Karena belum dikurangin. Siapa tahu ada dari 20 orang ini yang suka dengan siomay juga, maka nanti dikurangi. Tapi ya pasti dari 60 ini ada 20 orang yang suka siomay. Tapi kita belum tahu apakah 20 orang ini suka juga siomay ya, yang suka bakso suka juga siomay ataupun yang suka siomay juga suka bakso. Nah, maka kita buat datanya ini ya, himpunan A itu siswa yang suka bakso. Ini 20. B, siswa yang suka siomay. NB ya. N ini menyatakan banyaknya anggotanya. 20 orang, ini 46 orang. Nah, sekarang A irisan B ya, komplement, tidak suka keduanya. Ya. Jadi ini tidak suka keduanya. Maka yang tidak suka keduanya itu dari soal ini kan ada 5 orang nih kita tulis di sini. Yang tidak suka keduanya. Oke, paham ya? Jadi dia nggak suka keduanya. Maka orang yang suka keduanya itu kita tentukan ini. Nah, kita kan soal pertama ini kan mencari orang yang suka baksonya siapa, berapa banyak nih yang suka dua-duanya. Posisi orang yang suka dua-duanya itu ada di dalam tengah ini. Nah, X ini kita misalkan. Jadi kita misalkan X di sini. X. Maka kalau misalkan A ini adalah himpunan orang-orang yang suka bakso, maka yang hanya suka bakso saja itu 20 min X. Oke. Nah, sedangkan orang-orang yang suka siomay itu adalah 46 dikurangi X. Karena kita nggak tahu kan yang suka keduanya. Coba bayangkan kayak ini tadi. Nah, ini kan berarti kalau saya bilang total yang A ini adalah melukis 21, maka kalau saya ingin tahu orang yang suka melukis saja tanpa yang
tidak ingin tahu berapa banyak orang yang suka menari, maka 21 dikurangi 11 kan? Dikurangi 10, maka dapatnya 11. Yang ini begitu juga, 21 saya kurangi 10. Ya, seperti itu. 16 dikurangi 10. 16 orang yang suka menari, saya kurangi 10, dapatnya 6 yang ini. Oke. Nah, jadi kalau saya ingin tahu orang yang suka baksonya aja, itu 20 min X. 20 dikurangi X berapa? Begitu juga yang suka siomay, 46 dikurangi X. Nah, 5 saya letakkan di luar. Oke. Paham ya? Sampai situ dulu gambarnya, cara menggambarkannya. Nah, sekarang baca yang 20 min X ini siswa yang suka bakso saja. Nih. Jadi yang suka bakso aja tuh yang ini. Sedangkan 46 min X itu adalah siswa yang tidak suka, yang suka siomay saja ini. Ada kata-kata saja depannya ini. Nah, kan kita belum tahu X-nya ini berapa. Yang akan kita cari nilai X-nya ini. Nah, dari sini kita dapat sebuah klausul bahwa jumlah seluruh siswa itu bisa diperoleh dari mana? Dari jumlah siswa, kan gini pertanyaan saya. Berapa jumlah seluruh siswa ini? Jumlah seluruh siswa itu adalah jumlah siswa yang suka bakso saja ditambah dengan jumlah siswa yang suka keduanya, baik bakso ataupun siomay, ditambah dengan jumlah siswa yang suka siomay saja, ditambah dengan jumlah siswa yang tidak suka keduanya. Jadi 20 min X itu jumlah siswa yang suka bakso saja, ditambah dengan X itu adalah jumlah siswa yang suka keduanya, ditambah dengan 46 min X yang artinya adalah jumlah siswa yang hanya suka siomay saja, ditambah 5 adalah jumlah siswa yang tidak suka keduanya. Oke, itu sama dengan 60 jumlah siswanya. Nah, kita sudah dapat ini nilainya. Caranya sekarang menyelesaikannya. Ya, saya tulis di sini ya, 20 min X ya, ditambah X ya, ditambah 46 min X plus 5. Nah, ini caranya karena plus minus ya, kurungnya bisa dibuangin itu. Min X plus 46 min X plus 5. Kita buang kurungnya. Ya. Oke, kita lihat min X dikurangi X, ini habis ini nilainya. Ini habis. Jadi 20 ditambah 46. 20 ditambah 46, 20 ditambah 46 dikurangi X ditambah 5. Ya, 40, 20 tambah ini adalah 66. 66 ditambah 5 itu 70. 66 tambah 5, 71 dikurangi X. Nah, ini dapatnya. Oke, sama dengan 60. Jadi nanti 60 sama dengan 71 min X. Ya sudah, tinggal dipindahin X-nya ke sini. Ya, tinggal 71 kita kurangi dengan 60. Oke, kita dapat berapa? 11 orang. Oke. Nah, karena kita sudah dapat nilai X-nya ini 11, yang ini 11. Ini kan ini 11 nih. Artinya ada 11 orang yang suka keduanya ini dari sini. Jadi soal yang pertama pertanyaannya berapa orang yang suka bakso dan siomay, itu ada 11 orang, Pak. 11 orang yang suka bakso dan siomay. Kemudian pertanyaan kedua, berapa orang yang suka baksonya saja? Nah, suka baksonya aja kan ini 20 ini min 11. Ya sudah, 20 dikurangi 11, 9 orang. Sedangkan yang suka siomay saja 46 min 11, 35 orang. Oke, paham? Nah, kalau kita jumlahkan harusnya 60 ini. Coba kita jumlahkan. Ada 11 orang yang suka bakso, yang suka keduanya 11. Kita tambah dengan yang suka bakso 9 orang. Yang suka siomay itu 35 orang. Oke, ini berapa nih? 20 tambah ini. 55. Ya, 55. Nah, totalnya ada 55. Plus 5 orang yang tidak suka kedua-duanya, 60 orang. Nah, sama kan jumlahnya dengan ini, 60 orang yang tidak suka. Jumlah siswanya sekelasnya ada 60.
Jadi tadi yang kita hitung 20 ditambah 46 ditambah 5 yang hasilnya adalah 66, 72. Ini adalah total seluruhnya. Nah, dari sini kita belum tahu yang suka bakso saja dan yang suka siomay saja, atau tidak tahu yang suka kedua-duanya, kita belum tahu informasinya. Oke, nah dari sini kita dapat nih soalnya. Jadi udah ada 3 macam model soal ya. Soal pertama kita diminta menggambarkan, soal kedua kita diminta menghitung, menentukan ini dari gambar yang udah ada. Soal ketiga kita diminta menghitung untuk menentukan yang di luar dari yang tidak ada. Ya, di luar-luarnya ini berdasarkan informasi yang ada ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Tidak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan paham. Nah, saya sebagai informasi, saya kan rekam ini, terus saya... Pak, itu berarti dikurangi jumlah ya, Pak? Yang? Dikurangi jumlah total. Yang mana? Dikurangi yang 60 tuh, Pak. Yang jumlah ini? Total siswa berarti ya, Pak? Iya, betul. Jumlah siswa. Kan ini kan kalau misalkan ini kita pindahkan nilai X-nya ke kanan, terus ini 71 tetap, ini jadi minus di sini, maka 11 orang di sini. Ya, dikurangi jumlah. Oke. Kemudian ada yang di chatting, sebentar dulu. Nanya tentang mana nih, nggak kebaca ntar. Silakan kalau ada pertanyaan ya, sambil nunggu yang lain. Ini nggak kebaca, saya tulis dulu. Ini chatnya kenapa nggak bisa dibaca nih chatnya? Oke. NS itu jumlah siswanya. Oke, iya betul. NS ya. Jadi gini, simbol untuk menyatakan banyaknya anggota sebuah himpunan itu dengan menggunakan simbol N. N itu menyatakan banyaknya. N itu sebenarnya menyatakan banyaknya. Nah, kalau dia dikasih kurung S, dikasih S, artinya berapa banyak anggota semestanya. Ya, jadi NS ini adalah, kalau di sini semestanya kan jumlah siswa satu kelas ya, 60. Maka NS-nya adalah 60. Tapi kalau saya tulis NA, itu artinya berapa banyak anggota himpunan A. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini NA 20. Artinya hanya A saja yang anggotanya. Kalau ini B saja. Jadi kalau misalkan tadi contoh, misalkan soal ini sebelumnya ya. Nah, misalkan ini. Kalau saya tulis NS, itu berapa anggotanya? Adalah jumlah seluruhnya. Yang ini S ini. 14 ditambah 0, berarti ada 15 anggotanya jumlahnya. Oke, kalau saya tulis NA, berapa banyak anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ini sama aja, NA ini sama waktu kita pernah apa nih di slide sebelumnya. Sama aja dengan tanda gini. Masih ingat tanda pagar ini artinya apa? Ada yang tahu tanda apa? Menyatakan apa? Kardinalitas. Jadi NS ini sama aja dengan kardinalitas. Banyaknya anggota yang ada di dalam himpunan itu. Jadi kalau saya tulis NB, itu berapa? Kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5, Pak. Gitu. Ya. Nah, kebetulan anggota yang himpunan model gini, ini disebar 5-nya. Tapi kalau yang ini, soal yang ini, nah soal ini, soal ini, NA-nya ini, NA yang suka bakso ini, 20 ini, tidak disebutkan. Kalau yang realnya berapa, Pak? 20 orang ini. Ya, 20 ini isinya orang-orang itu siapa? Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, gitu loh. Tapi total seluruhnya 20. Kita nggak perlu mikirin, Pak, 20 orang itu siapa aja ya, Pak, orangnya. Jangan, nggak usah kita pikirkan itu. Yang penting kita tahu berapa banyak anggotanya. Gitu. Itu ya, tadi si siapa? Felina ya, Felina. Felita ya, gitu ya Felita ya. Oke. Jadi NS itu betul jumlah siswanya. Nah, jumlah siswanya itu tergantung dengan banyaknya. Ya, jadi kalau A berarti himpunan A, kalau B himpunan B seperti itu. Ya, kalau C himpunan C. Gitu ya. Silakan ada lagi yang lain. Oke.
Oke, ada lagi. Saya cek dulu, saya buka dulu nih. Nah, sebagai informasi kan saya sampaikan juga kan rekaman file ini. Jadi saya harapkan juga ditonton kalau ada yang belum jelas bisa dibuka sama kalian ya di videonya itu. Jadi maksudnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi maksudnya dibikin video kopian itu ya, video itu kalau ada yang belum jelas bisa dibuka. Ya, buat mengingat kembali atau kemarin nggak masuk itu bisa ditonton. Nah, cuman saya lihat setelah saya ngupload dua tiga video ternyata yang nontonnya kelihatan cuma 3 orang, 4 orang. Ya, saya nggak tahu mungkin sudah paham atau apa ya. Kan macam-macam tuh. Wah, sudah paham Pak, udah ngapain ditonton sangat seperti itu kan. Jadi itu menjadi sebagai arsip kalau kalian misalkan nanti pas UTS, waduh materinya apa ya penjelasannya. Nah, bisa dilihat lagi materi yang sudah disampaikan sebelumnya di video itu. Ya, dan saya harapkan juga kalian bisa apa minimal itu punya catatannya di situ ya, punya apa record apa bukan record ya, punya linknya nanti kalau misalkan bingung mencarinya kan bisa dicatat di situ linknya ada di mana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, saya masuk ke latihan ini contoh ya, latihan di kelas. Misalkan gini, nah sekarang kita mau menseleksi beasiswa nih. Oke, jadi beasiswa ini, seleksi beasiswa ini, dia harus ada lulus tesnya, matematika dan bahasa. Oke, ya. Nah, jadi kita mau ngadain tes untuk mendapatkan beasiswa. Syaratnya adalah harus lulus matematika dan bahasa. Oke. Sekarang total peserta, nah ternyata yang melamar itu ada 180 orang yang melamar untuk mendapatkan beasiswa. Nah, dari 180 ini, ternyata 103 dinyatakan lulus matematika. Jadi 103-nya itu matematika di sini. Dan 142 itu yang bahasa. Nah, banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa ada berapa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi yang diterima dari 180 orang ini berapa? Nah, di sini kita lihat nggak ada orang yang lulus dua-duanya, belum ada informasinya. Lulus matematika dan bahasa. Ini baru satu, baru yang matematika saja ataupun bahasa saja. Yang kita ingin cari pertama itu adalah yang lulus dua-duanya. Kan kalau tes itu kan kalau dua-duanya berarti kan ada salah satu ya, Pak saya benar matematikanya 100 tapi bahasanya 0. Pak saya bahasanya 100 tapi matematikanya 0. Saya 100 loh bahasa, matematikanya berapa? 100 juga. Nah, ada orang yang 100 dua-duanya, lulus dua-duanya. Nah, kita mau cari berapa orang yang lulus dua-duanya itu. Ya, atau nanti yang lulus semuanya dari 180 ini berapa totalnya? Nah, caranya sama seperti latihan yang ketiga tadi. Oke, kita datain di NS itu adalah 180 orang. Katakanlah NM itu M itu matematika ya, 103. Bahasa B, simbolnya B, itu 142. Benar nggak? 142. Oke, 142 orang. Nah, sedangkan MUB itu yang gabungan orang yang suka dua-duanya. Ini irisan ya harusnya ya. Irisan. Ya. X orang. Sebentar, ini beasiswa yang dinyatakan lulus. Oke, ini saya gambar dulu nih. Oke, ini M, ini B. Nah, ya, ini X ya misalkan di sini. Ya, kita ingin lihat nih X orang. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih sama seperti tadi. Kita ingin tahu misalkan berapa banyak siswa yang dinyatakan lulus. Berarti kalau kita bilang yang dinyatakan lulus yang mana? Harus lulus dua-duanya ya, dan ini klausulnya dan. Berarti yang harus lulus dua-duanya itu ada di tengah ini ya. Oke. Nah, caranya gimana? Kita sama seperti tadi, NM jumlah siswa yang lulus matematika ditambah dengan jumlah siswa yang lulus bahasa itu dikurangi dengan yang lulus kedua-duanya. Nah, ini sedangkan ini yang kita cari, yang lulus keduanya. Oke, saya ulangi lagi. Dari 180 peserta ini ada 103 orang yang lulus matematika. Ini matematika nih M.
Dari 180 ini ada 142 orang. Ini B bahasa. Di sini 142, di sini 103. Ya. Nah, sekarang totalnya adalah 180 S-nya ini. Nah, kalau kita bilang syarat lulus, nah ini harus lulus tes matematika dan bahasa. Artinya nggak boleh orang itu lulus salah satunya aja, Pak, saya lulus matematika saja, Pak. Pak, saya lulus bahasa. Nah, orang yang lulus dua-duanya itu ada di tengah. Nah, ini. Yang ini nih, X ini. Ini lulus dua-duanya nih, lulus dua-duanya. Artinya lulus matematika dan lulus bahasa. Jadi Pak, walaupun saya 100 matematika, tetap aja dianggap nggak lulus. Kenapa? Karena bahasanya kurang. Ya, kita mau cari yang lulus kedua-duanya itu siapa aja. Atau sorry, bukan siapa aja, berapa banyak orangnya. Oke, nah sekarang rumusnya gimana? Rumusnya sama seperti tadi. Maka NS itu 180 itu sama aja dengan ya jumlah siswa yang lulus matematika itu ditambah dengan yang jumlah siswa yang lulus bahasa dikurangi yang lulus keduanya X ya. Nah, ini X ini ingin kita cari X ini. Oke. Paham ya? Nah, nanti dari sini kita dapat 180 sama dengan 103 ditambah 142 min X. 103 ditambah ini adalah 200, ini tambah ini 245. Ya, 245. Oke. Nanti ini pindahin ke sini, X-nya 245 itu dikurangi 180. Ada 65 orang. Jadi yang lulus adalah 65 orang. Jadi kalau digambarkan 65-nya itu ada di sini. Nah, dari yang lulus matematika sebanyak 103 orang tadi, 103 yang matematika ini ya, matematika 103 ini. Ternyata yang 103 ini yang matematika ya, kita kurangi dengan 65, kita dapat di sini 8 ya. Terus kemudian apa di sini 38. Berarti di sini 38 orang. Kemudian yang lulus bahasa saja 142, kita kurangi dengan 65. 7, ya, 13 kurang 6, 7. Oke, ada 77. Gitu. Nah, 77. Oke, jadi yang 38 ini artinya apa, Pak? 38 ini. 38 ini artinya orang atau siswa yang hanya lulus matematikanya saja, yang lulus matematika saja. Sedangkan ini 77 ada yang hanya lulus bahasa saja. Sedangkan 65 lulus matematika plus bahasa. Jadi walaupun dari 103 orang ini menyatakan, Pak, saya tuh lulus loh, Pak, matematikanya. Iya, tapi ada hanya 38 orang yang matematikanya lulus. Sisanya adalah kalau kita kurangi 65 itu lulus matematika dan bahasa. Tapi kalau ini 38 ini bahasanya dia nggak lulus, 38 orang ini. Sama seperti ini, dia hanya lulus bahasa saja, tapi matematikanya nggak lulus. Ya. Nah, dia nggak lulus. Dia hanya lulus bahasa saja. Ya. Nah, yang lulus bahasa dan matematika dari 142 orang ini adalah 65 orang ini. Itu ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai pembahasannya itu berapa banyak jumlah orang yang lulus. Berarti ada 65 orang, Pak. Itu. Jadi kalau tadi kita tambahin tadi 36, kita tambah dengan 65, kita tambah dengan 77, coba kita tambah ini berapa nih? 36 kita tambah dengan 65 berarti berapa nih? 9, 10, 101 ya. Nah, oke, kita tambah 7. Benar ya? Nah, ini ada yang kurang nih kali ya. Oke, benar nih ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi totalnya ini yang menyatakan yang kita bilang sebagai 65. Nah, ini kita belum cari yang tidak lulus dua-duanya. Yang tidak lulus keduanya ada nggak, Pak? Ada. Nah,
Yang tidak lulus keduanya itu kalau digambarkan di dalam kotak ini, ya, kalau misalkan kita gambarkan gini nih, contoh ya. Ini kotaknya M, ya kita bisa cari di sini sebenarnya. 65 ada di sini, ya. Terus gini matematika, ini bahasa. Nah, yang nggak lulus itu yang di luar ini, nggak lulus dua-duanya, nggak lulus matematika, nggak lulus bahasa, ataupun tidak lulus apapun, ada di sini. Coba kita hitung lagi ya, 103 tadi kita kurang, coba saya takut salah hitung, 103 kita kurang 65, itu jumlahnya berarti berapa? 13 kurang ini tadi 8 ya. Oke, 8, 9, 18 orang di sini. Betul ya, 18 ya. Sorry, 38, sorry. Ini 38. Ya, 9 kurang 6, 3. Terus kemudian yang kedua, 142 kita kurang dengan 65. 7, 13 kurang 7. Di sini 77. Nah, artinya jumlah siswa yang lulus matematika saja ditambah dengan jumlah siswa yang lulus apa tuh? Yang lulus kedua-duanya matematika dan bahasa, yang lulus hanya bahasa saja, ya, itu ditambah dengan yang tidak lulus apapun, itu sama dengan 180 harusnya. Nah, ini kita jumlahin dulu nih berapa. 65 tambah 65, kita tambah dengan 38, 13, ya. 1, 7, 10, 103. 103 kita tambah 77, 100, 108, 180 pas di sini. 180. 180, jadi kan gini. 180 ditambah X sama dengan 180. X sama dengan 0. 180 dikurang 180 kan 0 ya. Artinya tidak ada yang tidak lulus kedua-duanya. Tapi lulus salah satunya ada. 38 orang matematika saja, 77 orang yang lulus bahasa saja, 65 yang lulus kedua-duanya, seperti itu. Ya. Oke? Paham? Silakan, ada pertanyaan? Oke. Ya, ini contoh implementasinya ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Belum ada. Nah, ini ada latihan di rumah ya. Oke, latihan di rumah ini take home. Dicoba dikerjakan. Ini latihan terakhir buat himpunan. Yang ini nggak saya bahas ya, slide belakang ini. Oke, ini yang terakhir. Sama seperti tadi. Dari 80 orang, itu 25 orang suka baca, 46 suka nulis, 10 orang yang tidak suka keduanya. Nah, pertanyaannya, ada berapa orang yang suka membaca dan menulis? Ada berapa orang siswa yang hanya suka membaca? Ada berapa orang yang hanya suka menulis? Gambarkan diagramnya seperti apa. Oke. Yang kedua, 40 siswa, 20 orang suka futsal. Nah, ini yang suka olahraga nih. 16 orang suka basket, dan 7 orang yang tidak suka kedua-duanya. Ya kayak saya ya, tidak suka kedua-duanya gitu ya. Gak bisa mainnya maksudnya. Nontonnya suka. Ada berapa orang siswa yang suka bermain futsal dan basket? Ada ya, berapa banyak orang yang suka futsal saja? Kan ada orang yang suka olahraga, semuanya diikuti. Ya, seperti itu. Nah, ada berapa orang yang suka basket saja? Gambarkan diagramnya. Oke, nah ini tolong dikerjakan ya, nanti diupload di MyCIC sebagai tugas keduanya ya. Tugas keduanya untuk himpunan. Jadi ini adalah materi terakhir kita tentang himpunan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.